Baiklah adik-adik, kita lanjutkan dengan tanatologi. Adik-adik, jadi learning task objektif untuk kuliah tanatologi adalah pertama, adik-adik diharapkan memahami tentang pengertian tanatologi, kemudian mengerti perubahan-perubahan yang terjadi bila seorang telah meninggal dunia atau disebut dengan perubahan-perubahan postmortem, kemudian manfaat tanatologi itu, kemudian postmortem interval. Apa yang disebut dengan itu adalah perkiraan waktu kemudian. Jadi diharapkan adik-adik nanti paham bagaimana cara menentukan perkiraan waktu kematian. Karena itu menjadi penting untuk menjadi alibi nantinya pada pelaku-pelaku pembunuhan. Jadi tanatologi itu adalah berasal dari kata thanatos dan logos. Ada yang tahu? Apa itu thanatos? Itulah salah satu dewi kematian ya di zaman cerita Yunani. Ya, kalau logos kita tahu dari ilmu pengetahuan. Sehingga tanatologi itu adalah ya topik atau ilmu dalam ilmu kedokteran forensik yang mempelajari tentang kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan postmortem atau perubahan setelah kematian. Jadi adik-adik perhatikan di sini ada 3 hal yang dipelajari di dalam ilmu tanatologi, yaitu tentang kematian itu sendiri. Ya. Setelah itu ada orang mati, baru perubahan-perubahannya apa saja. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Manfaatnya apa adik-adik? Nah, yang pertama tentu memastikan kematian klinis seseorang dan juga untuk memperkirakan sebab kematian serta memperkirakan waktu kematian atau postmortem interval. Ya. Kemudian menurut pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian kematiannya adalah seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen. Atau bila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Artinya ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah dokter sudah bisa menentukan atau memastikan bahwa sistem jantung, sirkulasi, dan pernapasannya berhenti secara permanen, ya, irreversible. Kalau reversible sementara itu namanya mati suri. Atau di rumah sakit mungkin di ICU dengan alat yang lebih canggih telah dapat dipastikan atau dibuktikan telah terjadi kematian batang otak. Bila hal-hal tersebut ditemukan, maka seorang dokter boleh menyatakan bahwa pasien ini telah mati atau meninggal dunia secara klinis. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah semua alat bantu hidup, ya, alat bantu pernapasan, alat bantu jantung bisa dilepas. Jadi bukan eutanasia lagi. Pertama kita bahas jenis-jenis kematian ya. Tadi di definisi sudah disebutkan bahwa tanatologi itu membahas tentang jenis kematian. Yang pertama ada disebut dengan silah mati otak, adik-adik. Dan ada yang disebut dengan mati batang otak, mati klinis, mati suri, dan mati seluler atau mati molekuler. Mati klinis atau somatis apa itu? Itu adalah seseorang dinyatakan mati bila aktivitas 3 sistem utama dalam tubuh, yaitu sistem saraf pusat, sistem respirasi, dan kardiovaskuler menghilang secara permanen atau telah berhenti. Ya.
Inilah menjadi dasar dari undang-undang kita, ya, Undang-Undang Kesehatan pasal 117 tadi, sebagai dasar penentuan bahwa seorang telah meninggal. Ya, jadi inilah diagnosis klinis bahwa seorang pasien telah meninggal bila ketiga sistem tadi telah berhenti secara permanen. Mati serebral atau mati otak, ini hanya fungsi otaknya saja adik-adik yang mati. Tetapi yang aktivitas dari jantung, sirkulasi dan pernapasannya belum. Ya. Jadi secara sederhana ini misalkan orang yang dalam keadaan koma, jadi tidak bisa komunikasi. Dengan rasa nyeri dia tidak terbangun, tetapi masih ada pernapasan spontan. Denyut jantung masih. Nah, ini. Kalau alat bantu pada mati otak dilepas, nah itu termasuk euthanasia pasif. Ya. Berikut adalah mati seluler, mati molekuler. Dari literatur dikatakan bahwa bila mana seseorang telah dinyatakan mati klinis, maka sel-sel itu masih hidup adik-adik. Ya, contohnya adalah ini sel otot. Jadi di sel otot itu masih terjadi metabolisme di tingkat sel. Ya. Ini gunanya apa? Untuk transplantasi. Sehingga kornea mata itu bila akan ditransplantasi harus kurang dari 6 jam. Kalau lebih, sudah terjadi kematian sel-sel kornea sehingga korneanya sudah rusak. Sehingga tidak dapat dipakai lagi. Nah, pengetahuan ini dipakai juga untuk pencegahan penularan. Misalnya ada pasien meninggal karena penyakit infeksius. Ya. Nah, kita akan menunda, misalnya jenazahnya ini akan diformalin, diawetkan. Kita akan menunggu setelah 4 jam. Harapannya apa? Harapannya selnya sudah terjadi kematian di tingkat sel. Sehingga virus, kuman penyakit yang berada di dalam sel juga diharapkan ikut mati, sehingga tidak menular lagi. Ya, itu. Jadi secara umum dikatakan telah terjadi 4 jam postmortem itu telah terjadi kematian di tingkat sel. Kalau tadi hanya di sistem. Ya, sistem. Nah, setelah 4 jam baru di level sel. Batang otak. Nah, batang otak ini menjadi acuan diagnosis mati klinis. Artinya kalau memang di saraf pusat, ya di otonom khususnya di batang otak sebagai tempat pengaturan jantung dan paru itu sudah dinyatakan mati, maka diagnosis mati klinis dapat ditegakkan. Nah, mati suri adalah keadaan di mana ketika sistem penunjang kehidupan tadi, 3 sistem tadi, itu dengan alat sederhana tidak dapat. Artinya seperti meninggal, tapi sesungguhnya masih hidup. Nah, jadi perlu diingat bahwa ada 3 hal yang sering ditemukan di praktek nantinya yang dapat mengakibatkan mati suri. Jadi nanti adik-adik kalau ketemu kasusnya hati-hati. Jangan-jangan nih pasiennya sebenarnya belum mati, tapi mati suri. 3 hal yang sering mengakibatkan mati suri adalah pertama, pada kasus tenggelam. Ya. Jadi pada kasus tenggelam hati-hati. Bila adik-adik menemukan tidak ada denyut jantung, tidak ada frekuensi napas, itu jangan mati suri. Tetap lakukan resusitasi sampai ditemukan atau dapat ditetapkan dia betul sudah mati. Ya. Berikutnya adalah pada kasus orang kesetrum, tersengat arus listrik. Nah, itu juga sering menimbulkan mati suri. Ya, hati-hati nanti kalau dapat pasien ada riwayat kesetrum. Jangan-jangan ini masih hidup. Ya. Yang terakhir adalah intoksikasi barbiturat. Ya, biasanya orang epilepsi, ya, pasien dengan epilepsi itu rutin minum, itu ada yang disebut dengan efek automatisasi adik-adik. Jadi otomatis minum obat. Jadi terkadang ada kasus di mana pasien tersebut lupa. Dia sudah minum barbiturat belum ya untuk maintenance biar tidak kejang. Nah, dia lupa. Dia minum lagi. Habis itu lupa lagi. Nah, itu disebut dengan automatisasi. Hati-hati pada orang atau pasien dengan riwayat epilepsi dan minum obat
barbiturat. Itu sering juga mengakibatkan mati suri. Berikutnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada orang yang telah meninggal. Dibedakan menjadi 3 fase menurut waktunya. Yang pertama adalah perubahan dini, perubahan lanjut, dan perubahan sangat lanjut. Ya. Perubahan dini apa yang terjadi itu adalah tidak adanya denyut jantung, laju napas berhenti, tidak ada aktivitas otak, kulit tampak pucat, dan terjadi relaksasi otot. Nah, perubahan lanjut berikutnya adalah perubahan lanjut itu timbul livor mortis, lebah mayat, rigor mortis, kaku mayat, algor mortis, penurunan suhu, dan pembusukan. Adik-adik sekalian, jadi bila telah timbul perubahan lanjut ini, maka kematiannya dapat dipastikan. Ya, pengalaman saya sebagai dokter forensik dari tahun 2003 saya bekerja di forensik sampai sekarang, belum pernah saya menemukan jenazah jenazah yang telah terbentuk perubahan lanjut itu dapat hidup kembali. Artinya apa? Artinya kalau memang telah terbentuk perubahan-perubahan lanjut, baik itu lebah mayat, kaku mayat maupun tanda pusuk, maka itu tidak bisa hidup lagi. Artinya apa? Memang kematiannya dapat dipastikan. Berbeda dengan perubahan dini. Itu masih ada DD-nya, differential diagnosisnya, yaitu mati suri. Yang berikutnya adalah dengan berjalan waktu dapat terbentuk perubahan yang sangat lanjut. Nah, itu ada 2 jenis adik-adik. Ada yang disebut dengan adiposer dan mumifikasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Perubahan lanjut, nah, itu terdiri dari lebah mayat, kaku mayat, suhu, dan pembusukan. Pertama, lebah mayat. Jadi lebah mayat itu terbentuk karena pengumpulan eritrosit atau sel darah merah. Ingat ya, sel darah merah, bukan darah. Ya, darah itu adalah jaringan terdiri dari cairan dan sel. Nah, yang menimbulkan lebah mayat apa? Sel darah merahnya. Sel darah merah. Kenapa bisa terbentuk lebah? Karena pada saat hidup sel darah merah itu bisa melawan gravitasi akibat dorongan gaya pompa jantung. Nah, pada saat orang itu meninggal, eritrosit ini tidak bisa bergerak lagi, tetapi mengikuti gaya gravitasi. Nah, konsekuensinya apa? Tentu dia akan berada di tempat yang paling rendah. Nah, sehingga ini contoh kalau dia meninggal dalam keadaan terlentang, tentu lebah mayatnya di bagian belakang. Tetapi kalau dia tengkurap, ya, supinasi, ya, tengkurap, dia akan di bagian depan. Kalau tergantung misalnya pada kasus bunuh diri, dia akan di kaki. Nah, untuk normal warnanya itu kenapa merah kebiruan? Karena kita ketahui bahwa dia mengisi di daerah perifer itu berarti darah vena. Darah vena itu adalah eritrosit pada saat itu mengikat karbon dioksida. Kita bisa lihat di atlas adik-adik kenapa karbon dioksida itu berwarna biru. Nah, sedangkan yang eritrosit yang mengikat oksigen dari jantung berwarna merah. Nah, itulah sebabnya pada lebah mayat karena berada di daerah vena, dia akan berwarna biru, ya. Jadi nanti lebah mayat itu akan berwarna merah kebiruan atau keunguan. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Ini kita sudah balik. Itu yang pucat itu berarti dia yang menempel dengan dasar. Jadi pembuluh darahnya kolap sehingga eritrosit tidak bisa masuk ke situ sehingga tidak terbentuk lebah mayat. Sedangkan pada punggung dan tubuh bagian belakang lainnya itu terbentuk berwarna merah kebiruan atau keunguan. Makin lama makin gelap, makin banyak sel-sel darah yang menumpuk di situ. Nah, sehingga adik-adik karena kita tahu tadi mekanismenya akibat gravitasi akan berada di bagian yang rendah, sehingga bila ditemukan lebah mayat yang letaknya tidak sesuai dengan posisi mayat, maka dapat dipastikan mayat telah diubah posisinya atau letaknya. Nah, misalnya orang ini ada dibunuh dulu, kemudian dibaringkan, kemudian tiba-tiba pelakunya punya ide untuk mengaburkan pembunuhan, biar seolah-olah dia bunuh diri, maka mayatnya digantung. Nah, sehingga pada saat kita periksa, itu lebah mayat ini ada 2, ada di bagian belakang, ada di kaki. Nah itu, ya. Jadi seperti itu perubahan-perubahan yang dapat terjadi.
Lebah mayat juga bisa memperlihatkan sebab mati adik-adik. Dari apanya? Dari warnanya. Nah, kita tahu kalau normal itu warnanya merah kebiruan atau keunguan. Tetapi pada kasus keracunan karbon monoksida, itu eritrosit, Hb, hemoglobin itu mengikat CO. Itu warnanya merah terang. Sehingga nanti adik-adik kalau ketemu jenazah, pada saat diperiksa warnanya merah terang, hati-hati. Jangan-jangan ini akibat keracunan karbon monoksida. Keracunan sianida juga sama, memberikan warna merah terang untuk lebah mayat. Lebah mayat itu mulai sekitar 20-30 menit postmortem adik-adik, ya, dan menetap sekitar 12 jam. Dari sini maka bisa digunakan untuk menentukan perkiraan waktu kematian. Artinya, bila ditemukan jenazah dengan lebah mayat yang setelah kita tekan dia tidak hilang, artinya belum menetap, maka kematiannya adalah antara 30 sampai 12 jam. Tapi kalau lebah mayatnya menetap, maka kematiannya lebih dari 12 jam. Bagaimana cara kita menentukan lebah mayatnya ini apakah sudah menetap atau belum? Nah, dengan cara menekannya, adik-adik. Ya. Jadi kalau lebah mayatnya menjadi pucat, maka itu disebut dengan hilang dengan pengantar. Nanti pada saat pengantar praktikum nanti kita tunjukkan bagaimana cara menentukan perubahan-perubahan pada lebah mayat. Berikutnya adalah kaku mayat. Jadi secara teoritis kaku mayatnya kan terbentuk kurang lebih 2 jam postmortem. Nah, sebelum memahami tentang itu, adik-adik perlu paham juga, ya. Kenapa pada orang yang meninggal, baru saja meninggal itu masih lemas, ya, masih relaksasi ototnya. Karena di otot itu, ya, serabut aktomiosinnya masih lentur. Kenapa? Karena masih ada cadangan ATP. Ya. Jadi ATP itu dipertahankan. Karena apa? Karena ada glikogen yang merubah ADP menjadi ATP. Nah, kita tahu adik-adik di biokimia bahwa glikogen itu ada 2 tempat, ya, pada manusia, tempat menyimpan cadangan energi atau glikogen. Yang pertama di otot dan di hati. Nah, adik-adik, glikogen yang di otot inilah yang akan mempertahankan serabut aktin dan miosin itu tetap lentur. Dengan cara apa? Dengan cara merubah ADP menjadi ATP. Jadi glikogen itu menjadi bahan bakar untuk merubah ADP menjadi ATP. ATP ini mempertahankan supaya serabut aktin dan miosinnya tetap lentur. Nah, setelah 2 jam postmortem, beberapa otot yang kehabisan cadangan glikogennya tidak mampu merubah lagi ADP menjadi ATP. Akibatnya apa? Akibatnya aktin dan miosinnya menjadi menggumpal. Ya, karena menggumpal berdampak atau berakibat pada serabut otot menjadi kaku. Nah, itulah sebabnya setelah 2 jam postmortem mulai timbul kaku mayat. Kenapa? Nah, karena cadangan glikogen di otot sudah habis. Akibatnya apa? Akibatnya ATP tidak dapat dirubah menjadi ADP, ya. Jadi ADP-nya tetap ngumpul, nggak bisa merubah lagi, sehingga ototnya menjadi kaku. Nah, adik-adik, jadi kaku mayat itu terbentuk 2 jam postmortem, akan lengkap setelah 12 jam. Nanti akan bertahap, pelan-pelan, secara progresif, sehingga proses ini dapat digunakan untuk memperkirakan saat kematian. Ya, ini fase-fasenya dimulai dari relaksasi primer, artinya belum terbentuk kaku mayat. Kemudian terbentuk kaku mayat antara 2 jam sampai 12 jam maksimal. Nanti setelah 24 jam terjadi relaksasi sekunder. Ya, relaksasi primer mekanismenya tadi sudah saya jelaskan karena masih adanya cadangan glikogen, ya, yang merubah ADP menjadi ATP. Sedangkan relaksasi sekunder bukan itu prosesnya, tetapi telah terjadi pembusukan.
Artinya apa? Otot-ototnya menjadi lisis, termasuk sel otot. Nah, sehingga terbentuklah relaksasi sekunder. Ototnya rileks lagi, lemes lagi, tapi karena proses pembusukan. Adik-adik, ada yang disebut dengan cadaveric spasmo. Ini sebenarnya merupakan modifikasi dari kaku mayat itu sendiri, di mana kaku mayatnya tidak melalui fase yang normal, mulai dari fase relaksasi primer, tapi dia langsung masuk ke kaku mayat. Ya, kenapa? Karena ini terjadi pada saat mati klinis itu korbannya dalam keadaan kelelahan atau emosi ketakutan. Ya, itu contohnya di literatur di buku adalah orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu ketakutan sehingga dia berusaha memegang-megang sesuatu supaya bisa mengapung. Nah, itu waktu meninggal dia masih pegang rumput tuh. Ya. Jadi kepentingan cadaveric spasmo ini adalah menunjukkan sikap dia yang terakhir saat menjelang kematian. Jadi dengan kata lain, cadaveric spasmo itu adalah kaku mayat yang tidak melewati relaksasi primer atau tanpa relaksasi primer. Ada juga modifikasi dari kaku mayat yang lain, yaitu disebut dengan heat stiffening. Nah, ini kita tahu ini akibat panas. Ya, jadi mekanismenya berbeda, bukan bicara cadangan glikogen, tapi di sini terjadi akibat koagulasi protein di otot oleh karena panas. Ya, akibatnya apa? Otot menjadi pendek sehingga dia menjadi fleksi. Ya, disebut dengan pugilistic attitude atau boxer attitude. Ya. Jadi otot-otot akan memfleksi ya, ikut siku, lutut itu akan memendek. Yang lain adalah karena pengaruh dingin, yaitu disebut dengan cold stiffening. Jadi ini mekanismenya adalah itu semua menggumpal adik-adik, memadat, lemak ya, termasuk cairan-cairan yang di persendian. Nah, itu sehingga tidak bisa digerakkan. Jadi kaku juga. Itu yang memberi penjelasan kenapa kalau mayat di freezer ya itu menjadi kaku. Kenapa? Ya karena semua cairan yang di tubuh jadi membeku, termasuk cairan di persendian sehingga tidak bisa digerakkan. Ini penurunan suhu. Jadi kita ketahui bahwa pada orang hidup itu terjadi metabolisme yang menghasilkan panas ya untuk mempertahankan suhu tubuh. Ya pada saat orang meninggal mungkin saat 30-60 menit itu masih sama dengan orang hidup. Tapi dengan berjalannya waktu maka suhu tubuh kita yang awalnya mungkin sekitar 36 ya paling rendah itu akan menjadi turun sama dengan suhu lingkungan yaitu rata-rata menjadi 28 derajat. Nah, ini mekanisme dengan cara radiasi, konduksi, evaporasi dan konveksi. Itulah mekanisme penurunan suhu pada tubuh manusia. Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecepatan penurunan suhu adik-adik. Itu bisa dari soalnya berapa, suhu keliling. Jadi itu menyesuaikan, termasuk juga bangun tubuhnya, kurusnya ya. Kalau yang gemuk mungkin dia lebih lama karena ada isolasinya dari lemak. Telentang juga lebih cepat dibandingkan dengan meringkuk. Kemudian yang pakaian tebal juga menghambat keluarnya panas dibandingkan yang tipis. Dan lokasi mayatnya, misalkan dia di daerah panas, di luar misalkan tentu lebih panas. Lama panasnya dibandingkan dengan yang di kamar misalnya dengan suhu yang dingin dengan menggunakan aircon, AC. Nah, itu lebih cepat dia sama dengan lingkungan. Ya, perubahan lanjut berikutnya adalah pembusukan. Nah, adik-adik, pada tubuh manusia yang sudah mengalami proses pembusukan itu ada dua tahap di sana terjadi yang berjalan secara simultan. Jadi proses pembusukan itu adalah proses degradasi, penguraian jaringan akibat proses autolisis dan bakteriolisis. Jadi ada dua proses di situ, ya di proses pembusukan itu yaitu autolisis dan bakteriolisis. Itu berjalan bersama-sama. Apa itu autolisis? Autolisis itu adalah pelunakan dan pencairan jaringan dalam keadaan steril akibat kerja digestif oleh enzim yang dihasilkan oleh sel-sel postmortem. Jadi adik-adik, secara otomatis bila seseorang itu telah meninggal, maka sel-selnya akan mengeluarkan enzim digestif, ya, sehingga akan menghancurkan dirinya sendiri. Ini biasanya dapat dicegah atau diperlambat dengan proses pembekuan. Itulah sebabnya adik-adik kalau melihat ya, untuk mencegah atau memperlambat itu dimasukkan ke freezer. Proses berikutnya adalah bakteriolisis.
Nah, ini kita tahu bahwa di usus kita, khususnya usus besar, itu banyak-banyak bakteri ya, terutama dari golongan Clostridia. Nah, pada saat orang yang tersebut masih hidup, populasinya diatur oleh manusia itu, ya, tubuh kita melalui sel PMN. Nah, setelah dia meninggal, maka bakterinya akan berkembang, adik-adik, ya, melalui darah, seluruh tubuh, terbentuk gas-gas alkana, ya, termasuk juga sulfur, H2S, HCN, sianida juga terbentuk sedikit, serta asam lemak dan lain sebagainya. Itu yang merubah nantinya dan tercium bau busuk serta tampak bengkak. Itu adalah proses dari bakteriolisis. Nah, pembusukan tersebut ditandai pertama adalah berupa bercak kehijuan pada daerah perut kanan bawah karena terbentuk sulfur methemoglobin. Jadi ini akan bentuk warna kehijuan pada perut kanan bawah. Jadi pada jenazah yang sudah terbentuk itu maka dia kurang lebih adalah 20 jam postmortem. Nanti warna tersebut akan menjalar ya ke seluruh perut dan kulitnya. Setelah itu akan timbul vesikel bula yang berisi cairan dan nanti akan mengelupas ya setelah vesikelnya pecah. Demikian selanjutnya akan terbentuk gas-gas sehingga tubuhnya akan mengembung baik perut, dada, bibir mencucu ya. Ini kurang lebih terjadi 48 sampai 72 jam postmortem. Nah, ini adik-adik ini tabelnya. Jadi di fase 24 sampai 36 jam itu akan terbentuk warna kehijauan ya di perut kanan bawah. Kemudian setelah 2 hari akan terbentuk marbling. Marbling itu adalah pelebaran pembuluh darah balik. Jadi seperti varises gitu. Jadi ada lebar-lebar pembuluh darah venanya di kulit ya adik-adik. Udah dia munculnya bengkak setelah 3 hari dia akan lepas ya. 3-4 hari itu torak abdomen dia bisa ruptur 5 sampai 10 hari dan uterus dan prostat akan hancur setelah 2 sampai 3 minggu. Nah, ini gambarannya ada deh, gambar pembusukan dimulai dari warna perut dulu ya, kehijauan. Kemudian termasuk marbling, nih gambarnya belum ada gambarnya, kemudian ada vesica bula tadi di kiri atas. Kemudian dia terkelupas dan nantinya membengkak, bloating. Nah, ini perubahan sangat halus ada 2 adik tadi sudah saya sebutkan, ada yang mumifikasi, ada adiposer. Mumifikasi ini adalah bila jenazah tersebut berada di tempat yang lingkungannya suhunya sangat tinggi serta kelembaban yang rendah. Artinya apa? Lingkungan tersebut mengakibatkan mayat tersebut cairannya menjadi menguap ya. Jadi ada dehidrasi postmortem begitu ya. Sehingga tubuhnya apa? Menjadi susut, kering dan kaku serta berwarna kecoklatan. Ya, ini biasanya orang meninggal di bunker. Nah, di bunker itu udaranya panas, kelembabannya rendah. Nah, itu menimbulkan mumifikasi. Nah, kebalikannya adalah adiposer adik-adik. Jadi ini pada lingkungan di mana dia kelembabannya tinggi, ya, kadar udaranya tinggi dan hangat temperaturnya. Jadi adiposer ini maka terjadi perubahan-perubahan pada jenazah di mana terbentuk bahan yang berwarna keputihan, lunak atau berminyak dan berbau tengik ya. Tentu dimulai dari jaringan lunak tubuhnya pada kulitnya. Ya, itu prosesnya adalah diawali dengan terjadinya proses hidrolisis pada lemak-lemak ya pada kulit sehingga menjadi lemak tidak jenuh karena kelembabannya yang tinggi, kadar udara yang tinggi maka terjadi proses hidrogenasi sehingga lemak yang tidak jenuh tadi menjadi lemak jenuh sehingga terbentuklah asam lemak jenuh ya yang mengakibatkan terbentuk massa keputihan seperti lilin dan berbau tengik. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Keuntungan dari forensik adalah kita bisa mengidentifikasi tato itu masih jelas, luka-luka masih kita bisa dapatkan ya. Jadi kelembaban yang tinggi, lemak yang cukup, daya hangat itulah yang faktor-faktor di lingkungan yang mempengaruhi perubahan-perubahan sehingga bisa terbentuk adiposer. Postmortem interval atau perkiraan waktu kematian. Nah, ini penting bagi penyidik dalam menjadikan perkara pidana. Untuk apa adik? Untuk mengkonfirmasi alibi pelaku. Nah, itu bisa ditentukan berdasarkan perubahan-perubahan teknologi, misalkan entomologi forensik,
keadaan isi lambung, kekeruhan kornea, ya isi lambung, pertumbuhan rambut, pertumbuhan kuku, nah, itu. Jadi silahkan baca lebih rinci di buku forensik. Dan banyak lagi. Nah, entomologi itu maksudnya adalah belatung atau larva lalat itu yang kita temukan pada jenazah, kita cari deh, kita catat yang terbesar, panjangnya berapa senti, kemudian kita tentukan spesiesnya, kita bawa ke laboratorium parasitologi. Nah, kalau spesiesnya bisa ditentukan, ya berapa umur larva tersebut, maka kita bisa memperkirakan waktu kematian orang ini, ya ditambah fase dari petrol sampai menetasnya, sehingga kita bisa berperan saat kematiannya. Bagi kesimpulan ADD untuk tanatologi itu adalah kematian klinis seseorang ditegakkan bila telah terjadi kematian batang otak. Kepastian kematian ditentukan bila telah terbentuk tanda kematian lanjut atau perubahan-perubahan lanjut. Penentuan waktu kematian dapat berdasarkan perubahan postmortem, ya, baik dari perubahan lanjut, entomologi forensik maupun tanda-tanda lain. Nah, terima kasih. Untuk pertanyaannya, silakan nanti bisa melalui email saya maupun WA adik-adik ya.